Kepala Desa Kuala 12, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Antoni harus meregang nyawa setelah mengalami luka tusuk dan bacok di sekujur tubuhnya. Peristiwa pembunuhan terjadi pada Jumat 29 Juli sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat saat sang kades sedang mengambil wudhu di samping masjid di desanya. Camat Tulung Selapan Soleh saat dikonfirmasi Sumik.co membenarkan peristiwa tersebut, di mana jenazah korban akan dimakamkan yakni Sabtu 30 Juli di Desa Petaling, Kecamatan Tulung Selapan Oki. Pada saat peristiwa itu tidak tahu pelaku datang dari mana, tetapi tiba-tiba langsung membacok korban, di mana korban mengalami luka bacok dan tusuk sebanyak 7 tusukan di sekujur tubuhnya. Selanjutnya dari Desa Kuala 12 menuju Puskesmas memakan waktu 3 jam. Saat di perjalanan menuju Puskesmas, nyawa korban tidak tertolong dan meninggal dunia. Dikatakan camat, untuk pelaku yang melakukan penusukan terhadap kades malam ini juga telah diamankan oleh anggota Polsek Tulung Selapan. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Harga telur ayam di pasar tradisional di Kota Palembang masih tinggi. Berdasarkan pantauan Sumik.co Sabtu 30 Juli di Pasar Perumna Sako dan Pasar Tradisional KM5, rata-rata Rp26.000 per kilogram. Uki pedagang telur ayam di Pasar Perumna Sako mengatakan bahwa harga telur ayam masih terbilang tinggi yakni Rp26.000 per kilogram. Sudah sejak sebulan yang lalu belum ada perubahan harga. Sementara Endang, salah satu pedagang telur di Pasar Palimo menuturkan bahwa pasaran harga telur di Pasar Palimo Rp26.000 sampai Rp27.000 per kilogram. Walaupun terdapat kenaikan, tetapi tidak mengurangi hasil keuntungan penjualan. Masih bisa menghabiskan 30 kg telur per hari. Naba, Sumeko TV melaporkan. Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Ogan Ilir menggelar latihan gabungan untuk penggalang dan penegak. Kegiatan yang dipusatkan di Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Indralaya Sabtu 30 Juli diikuti oleh 1.748 orang penggalang dan penegak. Ketua Panitia Pelaksana Bahrum Simanung Khalid mengatakan, kegiatan latihan gabungan ini diselenggarakan sesuai dengan program kerja dari Kuartir Cabang Pramuka Ogan Ilir, di mana 1 tahun sekali harus digelar latihan gabungan untuk seluruh anggota pramuka di Ogan Ilir. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada latihan gabungan ini, tujuannya untuk menumbuh kembangkan kegiatan pramuka yang selama ini tidak berkembang dikarenakan COVID-19. Kemudian melatih anggota pramuka dari penggalang dan penegak untuk menanamkan jiwa kebangsaan, patriotisme, persaudaraan, dan ketangkasan. Eti, Sumeko TV melaporkan. Ratusan bikers dari berbagai klub motor berkumpul di lapangan parkir kantor DPW Partai Nasional Demokrat, Jalan Letnan Harun Sohar, Kecamatan Sukarami, Palembang pada Sabtu 30 Juli. Mereka berkumpul kopi darat dalam rangka merayakan 20 tahun berdirinya klub motor Sriwijaya Motor Club. Faris, salah satu panitia penyelenggara dibincangi Sumik.co pada Sabtu 30 Juli mengatakan, acara yang diikuti oleh ratusan peserta dari puluhan klub motor di Indonesia ini juga diisi donor darah, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan serta Palang Merah Indonesia Kota Palembang. Saat ini Sriwijaya Motor Club mempunyai anggota hampir mencapai 1000-an anggota dengan berbagai latar belakang profesi mulai dari wira swasta hingga ke pejabat. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Terdapat 3 tahapan penyelesaian yang akan dilalui pemerintah terhadap tenaga honorer di Provinsi Sumsel. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumsel, Saiful Fadli mengungkapkan, 3 tahapan yang akan dilalui pemerintah dalam penyelesaian masalah penghapusan tenaga honorer tahun 2023 mendatang, yakni pemerintah akan melakukan pendataan dan pemetaan kepada seluruh tenaga honorer yang ada di seluruh instansi di Provinsi Sumsel. Pemerintah juga bakal melakukan penyusunan kebijakan arah penyusunan pengadaan ASN 2022 sambung Saiful hanya diperuntukkan bagi PPPK khususnya guru dan tenaga kesehatan. Selanjutnya dengan melakukan penyelesaian secara pengawasan. 3 tahapan tersebut yakni seleksi administrasi, kompetensi, dan seleksi wawancara. Untuk seleksi kompetensi sendiri meliputi teknis, manajerial, dan seleksi sosial kultural. Saiful Fadli menambahkan untuk sistem pembayaran pihaknya berharap ada sharing antara pemerintah sehingga tidak menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Saiful Fadli menambahkan untuk sistem pembayaran pihaknya berharap ada sharing antara pemerintah sehingga tidak menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan.